adik semua, au isa sinok oke, au aina au ama au ule mau tata, es au umnau iskit dius nenuin mereka. Selamat malam sekali lagi untuk kita semua. Ya, ini Monica bin Sasi. Ini hari kita merayakan 40 hari meninggalnya mama, tanta, saudari kita Monica bin Sasi. Tadi waktu di kubur di Susan, beritahu saya bahwa ini hari-hari kemenangan Tanta Monica. Kenapa hari ini hari kemenangan? Kita rayakan bisa syukur untuk keselamatan jiwa Tanta Monica. Ini pada hari yang ke-40 dalam perjalanan iman kita. Kita tahu 40 hari sesudah Yesus bangkit, dia naik kembali ke surga. 40 hari, 40 tahun umat Israel menyeberangi padang pasir dan mereka selamat sampai di tanah berjanji. Dan 40 hari Yesus berpuasa, dan pada hari yang ke-40 dia menang atas segala perjuangan hidupnya. Tanta Monica selama hidupnya dia sudah berjuang, sudah bekerja, sudah melawan berbagai persoalan dalam kehidupan ini, suka dan duka bersama kita dia alami. Hari ini kita bisa syukur, kita merayakan hari kemenangan Mama Monica, dan kita percaya dia pasti sudah berada di dalam surga. Terima kasih kepada kita semua, Bapak, Mama, saudara-saudari, malam hari ini kita hadir di sini untuk berdoa baik keselamatan jiwa Tanta Monica. Yang dibutuhkan dari orang mati, dari kita yang masih hidup hanyalah doa. Kita berdoa bagi keselamatan jiwa Tanta Monica, dan ini yang paling penting. Tentang berdoa untuk orang mati ini cerita terlalu banyak. Saya koleksi cerita terlalu banyak tentang orang mati. Ada satu cerita begini, ini terjadi di Bijak Pasu. Ada orang meninggal di Bijak Pasu, ada satu guru. Saya jangan sebut karena kita pasti ada yang kenal itu guru. Tapi dia justru mati. Lalu waktu mulai mau misa, ada keluarga yang minta intensi dari semua. Jadi Bapak Ibu yang diumumkan, Bapak Ibu yang mau kasih intensi untuk keluarga yang sudah meninggal, supaya segera dibawa ke altar karena kita mau misa. Ini Pak Guru ini, dia bilang, "Ni hom tahu kita senan, ni hom tahu kita tahu kau mifuluit." Jadi akhirnya dia tidak taruh intensi, padahal dia punya orang tua itu sudah meninggal. Dia tidak taruh intensi di atas meja. Lalu waktu misa, pastor baca intensi semua yang ada di atas meja. Dia punya tidak disebut karena dia punya orang tua tidak disebut karena tidak ada intensi, dia punya anak tidak tahu. Akhirnya misa selesai, orang sudah mulai mau makan, acara, ini orang hilang. Ini Pak Guru ini lagi, ini bukan cerita karang-karang, ini kisah nyata. Orang ini hilang, dompet cari dia, ternyata ini mati, dia tidur mati, memang ada kubur di belakang rumah, dia tidur di situ. Dia tidur tidak sadar. Dia tidur tidak sadar, orang pikas bangun dia juga tidak bisa. Akhirnya panggil Romo datang
berkat dia dulu, karena ini pasti ada sesuatu. Romo pergi begitu, raba dia, siram air berkat, dia bilang biar dia mati, jangan ganggu dia. Dia sendiri ngomong, biar dia mati, jangan ganggu dia. Kami ini malu sekali. Kami malu sekali. Tadi waktu baca intensi di atas altar itu, semua orang disebut, oh kami berdiri di belakang sana, kami tidak disebut. Dia pun bapak sendiri yang ngomong seperti itu. Jadi akhirnya dia pastor berkat dia, suruh dia minta maaf dan lain sebagainya. Nanti lain kali saya akan doakan secara khusus Bapak, dan itu baru dia sadar. Jadi tidak tahu tadi ada yang kasih intensi ke tidak, saya tidak tahu, saya tahu. Dan kenapa saya omong ini, karena kita misa arwah, misa untuk tantani menikah, tapi au usi au tayana pasti dong ada tadi. Os nikah nok innauf nok oke juga pasti tadi dong ada di sini. Nah. Dan in finam tadi dong ada sih. Tadi ada beberapa yang disebut, yang lain tidak disebut, tapi saya dalam hati sebut semua. Nah. Termasuk sepuluh saudari kecil ada di belakang sini. Di saya. Ini Sela punya kembaran ini. Nah, saya sembahyang untuk mereka semua. Tiba-tiba dia kasih tunjuk, dia bilang, hai kakak kita 11 orang, habis ini orang kalau tanya kakak orang bilang hanya 10 orang. Sejak itu yang saya minta dan datang kami biasa dia pukul. Nah, kita 11 orang, ini orang tanya kamu kakak hanya bilang kami 11. Kami tek mangkok. Padahal saya ada. Nah, jadi ini saya, makanya saya bilang saya koleksi banyak. Nanti semua ini malam kita selesai. Tapi ini saya punya pengalaman bersama cerita-cerita tentang orang-orang mati. Karena itu yang saya maksudkan tadi itu, kesempatan seperti ini berdoa, kita sembahyang untuk orang mati itu sangat penting. Karena yang mereka butuhkan dari kita hanyalah doa. Kita doa ingat mereka, mereka juga pasti ingat kita. Tadi dalam misa Pater sudah sebut tanta menikah dengan semua. Tadi saya bayangkan pasti dong berkumpul, lalu dorang dengar kita punya lagu-lagu yang bagus dari kor, dengar kita punya doa, pasti mereka berkumpul dan mereka dengar kita semua hadir dan mendoakan kita. Tadi Pater katakan untuk kita orang Katolik, kematian bukan akhir dari kehidupan ini. Tetapi kita percaya bahwa kita hidup di dunia ini sementara. Tadi saya juga sempat berpikir, kalau kita tanpa menikah main sederhana, main sandiwara, dia sudah, lakonnya sudah selesai. Kalau dia berjalan, dia sudah sampai di finish. Dia sudah ada di sana, kita percaya mereka semua ada di hadapan Tuhan, pasti mereka mendoakan kita semua yang masih hidup. Dengan cara mereka masing-masing, dengan perjalanan kita masing-masing, mereka semua masih mendoakan kita. Kita berdoa, semoga mereka berbahagia di surga, dan ketika mereka bahagia di surga, mereka juga pasti lihat kita. Kemarin di Monsasi saya bilang berdoa untuk orang mati seperti kita di dunia ini